eh, dalam video pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini akan dibahas atau akan dijelaskan tentang materi artikel, yang mana materi ini akan kalian pelajari di kelas 12 semester 2. Baik, mari kita sama-sama menyimak isi video ini dan perhatikan dengan baik apa yang dijelaskan dan apa yang disajikan. Oke, di sini A adalah pengertian artikel. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Nah, artikel ini merupakan sebuah karangan tulisan. Nah, karangan tulisan yang berupa fakta dan opini, berupa data-data atau sesuai kenyataan, dan opini yaitu pendapat-pendapat dari berbagai pihak. Nah, lalu disatukan dan menjadi sebuah artikel atau karangan tulisan ilmiah. Di sini penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan, yaitu untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi saran hiburan bagi pembaca. Nah, lalu selain itu, topik, tema atau gagasan dalam sebuah artikel dapat disajikan dalam bentuk opini. Nah, jadi topik dari karangan tersebut, tema dari karangan tersebut, atau gagasan dari karangan tersebut dibuat sebagai opini atau dibentuk sebagai opini. Nah, opini ini adalah yang tadi yang dijelaskan, pendapat-pendapat dari berbagai pihak. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel yakni seluruh opini dan solusi yang disampaikan harus berangkat dari fakta dan data yang akurat sehingga artikel dapat diuji kebenarannya. Misalnya, pendapat tentang penyebaran, misalnya banyak yang tertular atau banyak yang terkena penyakit demam berdarah. Nah, di sini harus dilihat, harus diperhatikan fakta-faktanya. Apakah ada fakta korban-korban dari penyakit demam berdarah atau tidak? Nah, disatukanlah opini dan fakta menjadi sebuah artikel. Nah, kemudian dalam pembuatan artikel seperti pembuatan karangan yang lainnya, misalnya kita membuat surat lamaran pekerjaan, berarti tujuannya adalah kita ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini artikel tujuannya yaitu sebagai ilmu pengetahuan, yaitu misalnya memberikan hal-hal yang bisa menjadi pengetahuan bagi orang lain. Nah, selain itu terdapat juga teks prosedur. Nah, mungkin kalau kalian pernah belajar di kelas 11, teks prosedur itu yaitu tentunya dibuat teks prosedur agar pembaca itu mendapatkan petunjuk. Nah, begitu juga dengan di kelas 10 yaitu teks eksplanasi, yaitu teks
untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sesuatu. Nah, untuk tujuan artikel sendiri dapat dilihat dengan menggunakan dua sudut pandang. Berarti maksudnya tujuan artikel ini bisa dinilai dari pihak penulis, yaitu penulis artikel, dan dari tujuan dari sang pembaca sendiri. Apa sih tujuan penulis artikel ini, dan apa sih tujuan pembaca dari membaca artikel tersebut. Terdapat banyak alasan tujuan penulis membuat artikel, atau banyak juga alasan pembaca membaca suatu artikel. Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama, tujuan atau manfaat yang didapatkan oleh penulis artikel. Satu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Pasti setiap orang itu mempunyai gagasan atau ide-ide. Nah, melalui tulisan berupa artikel, gagasan atau ide-ide itu akan tersalurkan menjadi sebuah tulisan ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai sarana untuk berpikir secara sistematis, maksudnya berpikir secara teratur atau secara tidak acak-acakan. Nah, ada alurnya, misalnya dari A, B, C. Nah, jadi ketika dibaca artikel ini menjadi lebih enak atau mudah dimengerti. Kemudian yang C adalah sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Nah, kebanyakan artikel dibuat itu memang salah satunya biasanya dipublikasikan atau disebarluaskan. Misal banyak kita temui di surat kabar itu ada beberapa artikel tentang pendidikan atau tentang pengetahuan yang bisa dimanfaatkan kesimpulannya dari tulisan artikel tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, ini khusus untuk tentang penelitian. Jadi berdasarkan artikel ini juga bisa menjadi dasar sebuah penelitian. Nah, karena apa? Karena artikel ini mengandung ilmu pengetahuan. Jadi ketika diadakan penelitian, berarti penelitian itu mengandung juga pengetahuan. Yang terakhir yaitu sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Nah, misalnya yang tadi tentang pendidikan atau tentang kesehatan. Kalau misalnya tentang pendidikan bisa membahas kenapa prestasi atau minat baca siswa itu sekarang menurun. Nah, kemudian kalau tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan di sekitar rumah. Kemudian tujuan dari untuk pembaca sendiri, pembaca artikel itu sendiri. Apa sih kalau kita membaca artikel itu, apa sih manfaatnya? Nah, di sini disebutkan A, misalnya sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Setiap kita membaca pasti kita mendapatkan informasi atau pengetahuan. Dan di artikel ini khusus tulisan ya yang menjabarkan tentang pengetahuan dan informasi, walaupun tidak secara detail seperti buku pengetahuan atau buku paket pelajaran. Nah,
Yang B, sarana untuk mengedukasi. Nah, jadi artikel ini bagi pembaca itu bisa menjadi sebagai sarana pembelajaran. Karena apa? Karena di dalam artikel ini kita akan mendapatkan hal-hal yang baru yang bisa memberi kita pengetahuan dan pelajaran. Kemudian yang C, sarana hiburan bagi pembaca. Nah, mungkin yang suka membaca eh, biasanya banyak sekali buku-buku atau teks-teks yang dijadikan sebagai hiburan. Karena apa? Karena tadi suka membaca. Nah, jadi dengan membaca itu sebagai salah satu sarana hiburan tersendiri. Karena eh, ketika kita membaca, kita juga akan mengikuti jalur alur cerita dari isi artikel tersebut. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri artikel. Nah, ciri-ciri artikel dapat digunakan untuk membedakan artikel yang satu dengan yang lainnya. Secara khusus, ciri-ciri artikel dapat kamu gunakan atau dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi sebuah artikel. Nah, salah satunya nomor satu, yang pertama yaitu ciri-ciri artikel, yaitu ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Nah, di sini artikel ditulis dengan tidak terlalu panjang, ringkas berarti pendek, tidak panjang-panjang amat, itu kan mungkin sedang lah itu kan. Kemudian padat, padat itu berarti berbobot, berisi, dan jelas. Jelas itu yaitu tuh secara bahasa tulisannya dapat dimengerti. Kemudian, nah, yang kedua yaitu artikel harus mengandung fakta dan opini. Nah, dalam sebuah tulisan artikel memang harus mengandung fakta dan opini. Karena apa? Kenapa? Karena jika ingin dianggap karangannya tersebut ilmiah atau berupa artikel, nah di situ harus ada fakta. Fakta ini adalah bukti-bukti atau sesuai kenyataan. Nah, lalu didukung oleh opini atau pendapat-pendapat dari para ahli atau para pemerhati. Misalnya dari pemerhati lingkungan hidup, gitu kan, tentang fakta sampah seperti itu. Nah, itu bisa menjadikan dasar membuat sebuah artikel. Nah, jadi artikel ini bukan hasil imajinasi, tetapi hasil sebenarnya yang terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Nah, formal ini maksudnya eh, secara kaidah tidak menggunakan bahasa pasaran. Nah, efektif, lugas, dan efektif itu bahasanya berarti tidak eh, mengandung seperti bercanda atau tidak banyak eh, hal-hal yang dijelaskan yang tidak berguna. Jadi efektif, walaupun sedikit tapi efektif dan bisa dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang keempat adalah penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Nah, yang tadi sistematis. Nah, di sini penulisan yang sistematis pada dasarnya dapat membuat pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari artikel. Nah, jadi sistematis ini yang beraturan, jadi teratur, tidak acak-acakan. Seperti kita membuat cerpen. Cerpen itu kan biasanya tidak teratur. Yang penting dia mengandung unsur-unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik.
Nah, yang kelima yaitu faktual dan informatif. Nah, arti faktual di sini yaitu berdasarkan fakta. Ya. Jadi fakta bisa jadi fakta yang sedang terjadi, yang baru saja terjadi. Nah, di masyarakat. Dan informatif berarti isi artikel ini bisa memberikan informasi kepada orang lain. Nah, jadi tidak hanya sekedar tulisan, tapi tulisan ini bisa memberikan informasi, bisa memberikan yang tadi edukasi. Jadi sebagai pengetahuan tambahan bagi sang pembaca. Karena apa, artikel ini juga sebagai informatif. Nah, biasanya juga kan artikel ini dimuat di koran atau surat kabar atau di media cetak atau misalnya di media sosial. Nah, jadi eh, bisa salah satu sebagai sarana memberikan informasi sesuatu secara ilmiah atau secara mengandung ilmu pengetahuan. Nah, di sini disajikan sebuah contoh artikel, yaitu artikel tentang kesehatan lingkungan. Nah, bisa kalian lihat sendiri, kalian baca. Ini artikel tentang demam berdarah. Nah, demam berdarah ini merupakan penyakit yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena eh, sebab musabab dari demam berdarah ini yaitu karena lingkungan yang tidak bersih. Nah, bisa kalian baca sendiri dan bisa kalian pahami. Mungkin cukup sekian dari Bapak tentang materi artikel. Bapak harapkan video ini bermanfaat dalam proses belajar mengajar, walaupun banyak kekurangan atau banyak hal yang kurang dipahami dalam video ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.